adik-adik sekolah minggu asuhan. Senang sekali pagi ini kita berjumpa kembali untuk sekolah minggu asuhan. Tante Wiwin senang sekali menyambut adik-adik ikut sekolah minggu asuhan hari ini. Semua tetap semangat ya. Ya. Nah, kita akan mengawali sekolah minggu hari ini dengan bernyanyi bersama. Ya, Tante Wiwin juga mau mengucapkan terima kasih kepada Papa Mama, Oma Opa yang sudah menolong mendampingi adik-adik untuk ikut sekolah minggu. Yuk, kita akan mulai sekolah minggu dengan bernyanyi bersama. Mari kita bersukaria. Semuanya bersukacita. Iya, ya kita boleh berdiri, kita boleh tepuk tangan bersama-sama. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita bersatu jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan kita, mari kita bersukaria. Iya, kita semua bersukacita. Amin. Nah, sekarang kita akan berdoa. Kita akan mengucap syukur karena Tuhan sudah mengasihi adik-adik semua, sudah menjaga adik-adik semua, sehingga pada hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Mau minta pimpinan Tuhan. Ya, kita akan lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan sudah menjaga kami tiap-tiap hari, sehingga kami boleh terus sehat, boleh terus senang, boleh terus bersuka cita. Dan hari ini kami bersyukur, kami semua boleh mengikuti sekolah minggu asuhan. Tuhan, pimpin kami sekolah minggu ini dari awal hingga selesai. Tolong kami Tuhan bisa duduk dengan manis akan mendengarkan cerita Alkitab. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, masih ada ya amplop di rumah yang kita buat bersama-sama. Nah, kita siapkan persembahan, kita masukkan ke dalam amplop. Lalu nanti kita titipkan pada papa atau mama yang akan bekerja. Walaupun sekolah minggu kita masih di rumah masing-masing, kita tetap memberikan persembahan untuk Tuhan. Ya, iya. Kita tiap-tiap minggu akan terus memberikan persembahan buat Tuhan. Terima kasih adik-adik semua. Tuhan senang melihat adik-adik semua setia. Nah, selanjutnya Tante Wiwin akan panggil satu-satu. Siapa ya yang sudah siap mengikuti sekolah minggu hari ini? Tante Wiwin akan panggil. Nanti yang dipanggil boleh tunjuk tangan. Boleh, saya siap ikut sekolah minggu Tante Wiwin. Gitu ya.
Guru asuhan semua senang sekali menyambut adik-adik semua mengikuti sekolah minggu hari ini. Terus semangat ya. Siapa ya? Kita akan panggil satu-satu. Halo Arkia, Jacob, Raka, Karel, Hasael, Isumi, selamat hari Minggu. Lalu ada Juvaka, Damar, Alfigel, Diandra, Olive, hai, selamat hari Minggu. Lalu ada Jema, Etnan, Mara, JJ, Julia, Chloe, selamat hari Minggu. Lalu ada Kinaya, Tama, Audrey, Aloma, Heren, Zoela, selamat hari Minggu. Lalu ada David, Evan, Caca, dan Raditya, selamat hari Minggu. Lalu siapa lagi? Oh, sudah semua. Iya. Terima kasih adik-adik semua terus setia mengikuti. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab nanti yang disampaikan oleh Tante Yeni, yuk kita akan kembali menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Yuk, kita boleh bertepuk tangan, kita boleh berdiri lagi. Yuk. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Iya, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Kita bisa bercerita tentang kasih Tuhan Yesus kepada teman-teman kita semua. Itulah tugas yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Nah, adik-adik, kita akan mendengar ceritanya. Cerita Alkitab hari ini nanti yang akan disampaikan oleh Tante Yeni. Ya, cerita Alkitab hari ini diambil dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan 5, yaitu berani bercerita tentang Tuhan Yesus. Yuk, kita akan mendengarkan ceritanya bersama-sama. Silakan Tante Yeni, silakan adik-adik, selamat mengikuti sekolah minggu.
Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Tante Yeni Minggu pagi ini. Kalian di rumah siap mendengar cerita? Tante Yeni akan bercerita Alkitab untuk anak-anak. Tadi anak-anak sudah bersama Tante Wiwin menyanyi memuji Tuhan, berdoa bersama-sama. Tante Yeni nanti akan bercerita Alkitab. Tetapi sebelum Tante ini bercerita Alkitab, Tante ini akan ajak anak-anak semua menyanyi satu pujian. Ya, siap? Kalian boleh sambil berdiri. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Ya, lagu tadi berkata aku diberkati. Anak-anak asuhan diberkati Tuhan? Pasti. Tuhan memberkati anak-anak dengan luar biasa. Tuhan memberi anak-anak keluarga. Itu berkat Tuhan. Kalian punya mama, papa, kakak, dan adik. Kalian ada rumah untuk tinggal. Setiap hari Tuhan memberi pakaian, makanan, minuman. Itu berkat dari Tuhan untuk anak-anak. Anak-anak diberi kesehatan. Itu berkat dari Tuhan. Anak-anak punya teman-teman. Itu juga berkat dari Tuhan. Wah, Tuhan sangat mengasihi kalian. Tuhan memberkati kalian dengan banyak yang baik. Karena itu, jangan takut untuk menceritakan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan pada anak-anak, kepada teman-teman. Ceritakan berkat-berkat Tuhan kepada orang-orang lain. Sebelum Tante ini cerita Alkitab, Tante ini ingin bertanya kepada anak-anak asuhan. Anak-anak, apakah anak-anak pernah mendengar kata Roh Kudus? Ada? Ada yang pernah dengar? Mungkin anak-anak pernah dengar dari mama atau papa, atau dari guru-guru di sekolah minggu. Mungkin anak-anak juga ada yang belum pernah dengar kata Roh Kudus. Roh Kudus adalah Tuhan yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Roh Kudus tidak bisa kelihatan, tetapi Roh Kudus selalu ada bersama-sama kita, menyertai kita. Tante ini ingin jelaskan, mudah-mudahan anak-anak bisa lebih mengerti. Misalnya, anak-anak berdiri di depan kipas angin, atau anak-anak memegang kipas, lalu mengipas-ngipas dengan kipas yang ada di tangan kalian. Apa yang kalian rasakan? Ayo, apa yang kalian rasakan kalau anak-anak mengipas-ngipas seperti ini? Ya, benar. Seperti ada angin. Betul ya? Ada angin. Nah, apakah anak-anak bisa melihat angin? Anak-anak bisa melihat bentuk angin itu seperti apa? Oh,
tentu saja tidak bisa melihat bentuk angin seperti apa, tetapi anak-anak bisa merasakan. Nah, Roh Kudus juga demikian. Roh Kudus adalah Tuhan yang selalu mau menyertai kita, yang selalu ada bersama-sama kita, yang memberi kita kekuatan dan keberanian. Roh Kudus adalah Tuhan yang selalu menyertai kita, ada bersama-sama dengan kita, memberi kita kekuatan dan keberanian untuk melakukan apa saja. Nah, sekarang Tante ini akan mulai bercerita Alkitab. Kalian duduk yang manis ya. Buka telinganya. Duduk yang manis. Siap dengar cerita. Tante ini akan bercerita dari Alkitab. Alkitab bercerita tentang Pak Paulus. Pak Paulus mengingatkan orang-orang di gereja Korintus untuk selalu bersemangat bercerita kepada orang-orang lain tentang kabar baik tentang Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang. Pak Paulus mengingatkan mereka untuk tidak takut bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum pernah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Berani bercerita kepada teman-teman atau orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kadang-kadang orang-orang di gereja Korintus merasa takut, tidak berani bercerita kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Mereka takut diejek, mereka takut diusir, mereka takut ditolak, mereka takut dibenci oleh orang-orang yang tidak suka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Paulus mengingatkan sekali lagi kepada orang-orang di gereja Korintus untuk tidak takut bercerita kepada orang-orang lain tentang Tuhan Yesus. Mereka harus berani bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak, karena ada Roh Kudus yang akan memberi kekuatan kepada mereka, memberi keberanian kepada mereka untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Dulu, Pak Paulus juga pernah merasa takut bercerita kepada orang-orang lain tentang Tuhan Yesus. Tetapi Pak Paulus berdoa. Pak Paulus berdoa minta supaya Roh Kudus menyertai, memimpin, memberi kekuatan dan keberanian kepada Pak Paulus untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Akhirnya Pak Paulus berani bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak. Bagaimana dengan kalian? Apakah anak-anak asuhan berani bercerita tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman lain? Berani bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain? Anak-anak asuhan harus berani bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain, kepada teman-teman kalian di rumah. Kalian bisa bercerita bagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati kalian dan bagaimana Tuhan Yesus sangat baik dan mengasihi kalian. Ceritakan dengan berani kepada teman-teman kalian. Apa yang anak-anak bisa ceritakan tentang Tuhan Yesus di gereja?
Kalau nanti anak-anak sudah boleh beribadah di gereja, boleh ikut sekolah minggu di gereja, anak-anak bisa berani maju ke depan kelas lalu menyanyi sendiri memuji Tuhan. Memuji Tuhan tentang kebaikan Tuhan Yesus di depan guru-guru dan teman-teman. Nah, itu salah satu contoh anak-anak berani bercerita tentang Tuhan Yesus dengan cara menyanyi sendiri atau bersama teman-teman di depan kelas menyanyi memuji Tuhan. Atau kalau anak-anak nanti ikut sekolah minggu di gereja, anak-anak bisa maju ke depan kelas lalu berani bercerita tentang Tuhan Yesus di depan guru-guru dan teman-teman. Nah, itu tandanya anak-anak sudah berani bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Kalau anak-anak sakit dan Tuhan Yesus sudah menolong, menyembuhkan anak-anak dari sakit kalian, mari bercerita kepada orang lain. Mari bercerita kepada teman-teman kalian bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sudah menolong, menyembuhkan kalian dari sakit kalian. Sekarang kalian sehat dan kalian bisa bersuka cita. Ayo, ceritakan kebaikan Tuhan Yesus yang sudah menolong anak-anak, menyembuhkan anak-anak. Ceritakanlah kepada teman-teman kalian. Sekarang anak-anak juga bisa bercerita, bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain, kepada teman-teman kalian di sekitar rumah kalian. Anak-anak asuhan adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Anak-anak asuhan adalah anak-anak yang manis, anak-anak yang ramah, anak-anak yang suka membantu, anak-anak yang suka berbagi, anak-anak yang suka bersahabat dengan teman-teman. Tunjukkan kalau kalian adalah anak-anak Tuhan yang bisa bersahabat dengan teman-teman kalian. Itu tandanya kalian sudah memberi kesaksian yang baik tentang Tuhan Yesus. Mari kepada teman-teman kalian di rumah, ceritakan cerita Alkitab yang kalian sudah dengar tadi di sekolah minggu kepada teman-teman kalian. Nah, itu caranya anak-anak bercerita tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kalian di rumah. Seperti Pak Paulus yang sudah mengingatkan untuk selalu berani bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Anak-anak asuhan pasti berani bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain, kepada teman-teman kalian di sekitar kalian. Sekarang, Tante ini ingin mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu yang bercerita tentang bagaimana kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Yuk dengarkan bersama-sama ya. Ingin ku ceritakan tentang Yesus kepada temanku semua. Mereka perlu mendengar kasih Allah amat mulia. Ingin ku ceritakan tentang Yesus kepada temanku semua. Mereka perlu mendengar kasih Allah amat mulia. Ya, mari anak-anak berani bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang kasih Tuhan Yesus yang mulia kepada orang-orang lain di sekitar kalian, kepada teman-teman kalian di sekitar kalian. Ada satu ayat hafalan
kita pagi ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 8a. 2 Timotius 1 ayat 8a. Bunyinya, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8a. Nanti kalian ulangi lagi ya bersama dengan Mama dan Papa ayat hafalan ini. Nah, sekarang sekolah minggu kita hampir selesai. Kita akan tutup sekolah minggu kita dengan berdoa bersama-sama. Mari anak-anak, duduk yang manis, ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengar cerita Alkitab. Mengingatkan kami untuk terus bersemangat dan berani, tidak merasa malu atau takut bercerita tentang kebaikan, kemurahan, dan kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang lain di sekeliling saya. Bercerita tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman saya. Tolong saya Tuhan, beri saya keberanian untuk mau bercerita kepada semua orang tentang kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan kepada saya. Tuhan Yesus, saya berdoa, mohon kiranya sepanjang minggu ini Tuhan menjaga, melindungi, dan memelihara saya dan keluarga saya. Kiranya minggu depan kami dapat bertemu lagi di dalam sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saya berdoa. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Salam. Hai adik-adik asuhan, saat ini kita mau dengar cerita tentang bersaksi. Apa ya itu bersaksi dan tentang siapa? Kita bersaksi tentang Tuhan Yesus yang menjadi sahabat baik kita. Adik-adik asuhan, Tuhan Yesus itu selalu ada dimanapun, kapanpun, untuk menjaga, untuk memelihara, dan menolong kita. Ya, oleh karena itu kita bisa bersaksi atau menceritakan semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa bercerita dengan siapapun, bisa bercerita dengan teman-teman, bisa bercerita dengan orang tua, atau seperti nenek ini yang sedang bercerita tentang Tuhan Yesus kepada cucunya yang ia sayangi. Nah, setelah ini kita mau melihat di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang tokoh yang bersaksi atau bercerita tentang pertolongan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Tokoh ini bernama Petrus. Ini dia, Petrus. Ya, saat itu Petrus berada di dalam penjara. Ia merasa takut dan juga sedih. Dan dia ingat untuk berdoa kepada Tuhan Yesus yang menjadi sahabat baiknya.
ia meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan pertolongan dengan menugaskan malaikat untuk menolong Petrus bisa keluar dari penjara. Kita lihat ya, Petrus sekarang bisa keluar dari penjara karena pertolongan Tuhan Yesus melalui malaikat yang ditugaskannya. Ia bisa berjalan keluar tanpa diganggu oleh para penjaga yang saat itu sudah tertidur. Adik-adik asuhan, saat keluar dari penjara, Petrus bingung. Oh, mana ya? Tadi orang yang menolongku, kemana dia? Aku tahu. Orang itu pasti disuruh Tuhan untuk menolongku. Aku sekarang mau bersaksi, mau menceritakan tentang pertolongan Tuhan kepada murid-murid yang lain. Dan murid-murid yang lain merasa senang sekali mendengar cerita Petrus tentang pertolongan Tuhan. Sama seperti Petrus yang bercerita tentang pertolongan dan kebaikan Tuhan, adik-adik asuhan pun bisa bercerita tentang kebaikan dan pertolongan Tuhan. Maukah adik-adik asuhan bersaksi, bercerita tentang kebaikan dan pertolongan Tuhan? Tentu mau. Tuhan Yesus memberkati.